Yuk, Assalamualaikum Pak Roy, apa kabarnya hari ini Pak? alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Bu Rizky? Alhamdulillah Pak, saya juga sehat juga Pak. Ya, mohon maaf, saya mengganggu ya. Waktunya sebentar, boleh? Iya tidak apa Pak, saya juga lagi senggang. Kira-kira apa nih yang akan kita bahas Pak? Begini Bu, salah satu murid yang ada di kelas saya itu tidak fokus di kelas. Sepertinya ya seperti anak troublemaker itulah Bu. Terlalu memukuli teman-temannya itu di dalam kelas. Jadi anak-anak yang lainnya itu terganggu dan bahkan ada yang menangis. Sehingga mereka menjadi tidak fokus dalam menerima pelajaran dan juga anak tersebut kepinginnya menjadi pemimpin, Hmm. pemimpin dalam kelas dan semua anak itu harus patuh, Bu. Ya, pada patuh pada dia. Sehingga kalau anak tersebut bilang sesuatu, teman yang lain harus menurutinya. Kalau Oh, tidak, kalau tidak itu kalau mau pulang mereka akan diancam, mau dipukul begitu. Sehingga teman-teman yang lain tidak nyaman berada di kelas begitu, Bu. oh, nggih, begitu ya Pak. Jadi anak di kelas itu yang sukanya mengganggu, memukuli teman yang lain, sampai menangis gitu Pak, nggih. Iya, Dan tidak fokus belajar, serta teman yang lain itu harus menuruti semua perintahnya gitu ya Pak. Sehingga mereka menjadi tidak nyaman di kelas. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang sebentar di akhir percakapan kita. Apa sih yang Pak Roy itu harapkan dari percakapan kita nanti? ini Bu, saya ingin semacam solusi agar anak yang luar biasa itu tadi, ya, saya mengatakan luar biasa bukan akal ya, Bu. Itu Oke, luar dalam biasa. dalam belajarnya itu mereka itu tidak mengganggu teman-teman lain yang lainnya begitu, Bu. Oh, nggih, nggih. Jadi Pak Roy ini mengharapkan agar anak yang luar biasa itu tadi bisa fokus dalam pembelajaran, nggih, sehingga tidak mengganggu teman yang lain, nggih. Begitu nggih Pak Roy, nggih. Nggih, nggih, benar-benar benar begitu, Bu. Nah, Pak Roy sekarang jenengan ceritakan kondisi secara real yang siswa dari Pak Roy tersebut, Pak. Hmm, iya, iya. Jadi begini, Bu. Siswa yang tadi itu tergolong siswa yang cerdas lah, yang pandai. Dalam artian begini, setiap kali mengerjakan tugas yang saya berikan itu, ya, mereka itu dia itu selalu mesti benar dan paling cepat, begitu Bu. Hmm. Namun ketika lagi dalam pembelajaran, sedang proses pembelajaran itu, ya, anak tersebut tidak mau diam, apa namanya, dia itu cenderung lari ke sana kemari dari meja satu ke meja yang lainnya itu dan kepingin mengajak teman-temannya itu ngobrol begitu loh Bu. Jadi kan teman-temannya kan juga pengennya fokus kan dalam pembelajaran gitu loh. Jadi mereka tidak fokus Nggih, karena didatangi si Irfan itu yang tadi anak yang luar biasa itu loh Bu. nggih, nggih. Jadi apa ya, lama-kelamaan kan mungkin ada ya teman yang pernah sih terjadi sampai baku pukul itu loh, sampai memukul karena merasa kesel gitu loh. Mm-mm. Dan ada yang sampai menangis juga, Oh, walaupun ya sih kita sudah pernah mengingatkan untuk tidak bermain di meja teman. Awalnya dia menurut, tapi kelama-lamaan itu dia main lagi dan main lagi di meja temannya dan seterusnya begitu Bu. nggih, nggih. Dan hal tersebut tidak hanya saya, ya saya saja yang mengalami sebagai wali kelas,
Tapi ini kan guru di SD ya, mapel mapel PAI dan mapel PJOK kan juga terpisah. Juga Oh, demikian, kemarin juga sempat sih guru PAI juga mengeluh pada saya itu. Yang tadi itu anak yang luar biasa seperti itu. Jadi dalam pembelajaran tidak fokus begitu. Jadi oh, nggih, nggih. mm, gitu. Ya, Oh, nggih. Jadi menurut cerita Pak Roy ini siswa tersebut sebenarnya pandai nggih, Pak. iya, Hanya saja siswa tersebut tidak mau diam dan nakal kepada teman, sehingga mengakibatkan teman yang lain itu merasa terganggu dan tidak fokus dalam pembelajaran, nggih. Begitu ya, betul. Pak? Iya betul-betul begitu, Bu. Iya, betul. Nah, menurut Pak Roy ini agar siswa tersebut bisa berkonsentrasi penuh dan tidak nakal lagi, apa nih yang seharusnya atau yang akan Pak Roy lakukan? Mungkin saya perlu mengintegrasikan, menerapkan pembelajaran yang berbasis sosial emosi dalam pembelajaran saya, Bu. Dan Oke. juga menciptakan iklim sekolah ya, dengan budaya positif, juga menekankan lagi tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Itu mungkin ya, Bu. Hmm. Wah, bagus sekali itu, Pak. Jadi menurut Pak Roy ini ingin mengintegrasikan pembelajaran secara sosial emosional dalam pembelajaran, nggih, dan menciptakan iklim budaya sekolah dengan budaya positif. Nah, nggih, dan juga akan lebih menekankan lagi tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati. Begitu nggih, Pak? Oke, gitu. Iya, betul, Bu, seperti Menurut itu. Pak Roy nih, Ya, kompetensi sosial seperti apa nih yang ingin Pak Roy terapkan dalam pembelajaran? hmm. Ya, tentunya gini, Bu. Saya ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional itu terutama kan yang berhubungan dengan anak saya si PAI yang luar biasa itu kan emosional. Oke. Nah, seperti itu terutama tentang kesadaran diri dan manajemen diri dalam pembelajaran, Bu. Oh, nggih, nggih. Nggih, bagus sekali itu, Pak. Berarti jenengan ini mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional, terutama dalam kesadaran diri dan manajemen diri dalam pembelajaran, gitu, Pak. Oh, iya iya, Bu. Iya, Bu. Kira-kira menurut Pak Roy ini cara apa nih yang Pak Roy gunakan untuk mengintegrasikan kedua kompetensi tersebut? Ya, kira-kira yang akan saya lakukan untuk mengintegrasi kedua kompetensi tersebut, ya, ya kesadaran diri sepertinya saya akan membuat roda emosi yang akan saya tempelkan di depan kelas, Bu. Di setiap Oke. mau masuk, mereka tahu hari ini ya seperti apa itu loh. Kan roda emosi lah ya. Mungkin dengan Oke. adanya itu kan mereka akan tahu lah. Jadi setiap murid yang datang itu akan menampilkan sebuah emoji yang mewakili perasaan mereka. Hari ini saya Oh, emosi, perasaan kita seperti apa? Nah, mungkin ya, ya mungkin saya rasa uh, siswa siswa akan lebih apa namanya dapat mengekspresikan tahu tentang diri kita hari ini kita sedang mungkin seperti itu ya, Bu. oh, nggih. Wah, itu bagus sekali itu, Pak. Berarti Pak Roy itu akan membuat roda emosi untuk mengetahui perasaan yang sedang siswa rasakan pada hari itu, nggih, Pak. Untuk menumbuhkan kesadaran diri, kesadaran pada diri siswa, nggih. Begitu ya, Pak? Iya iya, Bu, benar itu Oke. rencana seperti itu. Kemudian nih, menurut Pak Roy, apa yang Pak Roy lakukan untuk membuat anak tersebut mampu memanajemen dirinya itu dengan baik, Pak? Ya, menurut saya pada awal pembelajaran saya perlu melakukan teknik stop ya, Bu. Oh, gitu. Ya, untuk
jeda sebentar untuk menstabilkan perasaan mereka. Mungkin setelah itu saya akan memberikan kesempatan kepada anak untuk menceritakan pengalaman. Yang mestinya kelas 2 ya paling hari ini perasaan kamu apa coba? Paling kamu jawab ada yang senang, ada yang sedih kan begitu ya Bu. Nggih, nggih, nggih. Nah, jadi Sehingga Pak Roy ini akan mm, oh ya, melakukan di awal pembelajaran dengan melakukan teknik stop, kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk menceritakan pengalamannya, begitu ya Pak? iya paling tidak kan dengan teknik teknik seperti itu kan unek-unek mereka, emosi mereka kan sedikit kan bisa redap gitu. Gitu ya Bu. Oke. Nah, tadi Pak Roy berbicara tentang Hmm. iklim positif dan budaya sekolah. Nggih. Menurut Pak Roy ini bagaimana cara menerapkannya, Pak? Menurut saya sih di kelas sebenarnya sudah ada Bu keyakinan kelas, tapi belum maksimal, artinya belum mengena siswa. Mungkin kedepannya keyakinan kelas yang disepakati tersebut itu akan saya lebih optimalkan kembali dan akan saya revisi kembali. Mungkin akan menambah nilai-nilai yang bisa meyakini bahwa bermain-main di dalam kelas dan nakal pada teman akan mengganggu fokus pada teman yang lainnya. Dan juga mungkin kedepannya saya akan melakukan segitiga restitusi itu. Oh, baik-baik. Berarti menurut Pak Roy ini, Pak Roy akan merevisi keyakinan kelas, nggih Pak? Karena sebelumnya sudah ada keyakinan kelas, agar anak-anak itu dapat meyakini sepenuhnya kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Nah, ini Pak Roy juga akan melakukan segitiga restitusi, begitu ya Pak? Iya ya Bu, ya Bu. Ya, Ya. baik-baik Pak Roy. Berarti kalau boleh saya merangkum untuk mengatasi anak yang bermain sendiri di kelas serta anak yang Hmm. nakal itu ada dua cara, nggih. Yang pertama mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran yakni dengan membuat roda emosi dan memberikan kesempatan pada anak untuk bercerita di awal pembelajaran. Yang kedua ini akan menciptakan iklim positif dengan budaya positif, dengan merevisi keyakinan kelas, lalu dan yang sudah ada dan akan menerapkan segitiga restitusi, begitu ya Pak ya. Nah, Pak Roy, di antara kedua hal tersebut, mana nih yang akan Pak Roy segera lakukan? Mungkin menurut saya itu saya tidak perlu banyak memerlukan waktu, Bu. Ya, saya akan melakukan sekaligus keduanya, Bu, dalam Oh, nggih, Pak. pembelajaran. Nggih, Pak. Pak Roy, ini siapa sih yang dapat membantu Pak Roy dalam melaksanakan poin-poin tersebut? Ya, tentunya saya sendiri dan rekan-rekan guru itu terutama yang sering ke kelas 2 ya, Bu. Ada guru PAI, ada guru PJMK, serta siswa tersebut. Jadi semua warga Nggih, sekolah. nggih. Jadi menurut Pak Roy ini yang dapat membantu yaitu seluruh warga sekolah nih Pak. Ada yang wali kelas, ada guru mapel dan siswa. Begitu ya Pak ya. Ini Bu, ini Bu. Nah, pada titik ini apa sih yang didapatkan dari percakapan hari ini Pak? Hmm, jadi intinya poinnya kan ya untuk mengatasi anak yang tidak fokus dalam pembelajaran dan anak yang nakal, anak yang luar biasa, ya saya bisa membuat roda emosi, kemudian memerlukan ruang untuk bercerita di awal pembelajaran itu loh Bu. Jika mereka bisa Nggih, menceritakan apa yang mereka rasakan Bu. nggih, nggih. Dan juga Baik, jadi melaksanakan ya dan mm, juga melaksanakan segitiga restitusi itu. oh nggih, nggih. Baik-baik. Jadi Pak Roy ini kira-kira kapan nih Pak akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Sepertinya sih cepatnya ya Bu. Masalahnya ini kan kalau pembelajaran kalau dibiarkan seperti ini kan kasihan teman juga teman-teman si itu yang apa
kelas yang lainnya itu loh, maksudnya teman-teman kelas, teman-teman yang si PAI yang nakal itu, yaitu loh. Karena mereka selalu menjadi korban kan, kita harus cepatnya memang. Gitu. Oke. Baik sekali Pak Roy, sepertinya sudah ada titik temu ya Pak ya. Jadi kita akan bertemu lagi nanti setelah Pak Roy membuat roda emosi dan menerapkan Oke. segitiga restitusi serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk menceritakan pengalamannya di Iya, iya Bu, suaranya kurang jelas ya Bu. Baik Bu, jadi intinya titik temu ya Bu. Halo, Iya baik, Pak. iya. Bisa diulang Bu, tadi suaranya terpotong ya Bu. Oke. Nah, nah sepertinya sudah ada titik temu ya Iya, Pak ya. iya Jadi Bu. akan bertemu lagi nanti setelah Pak Roy membuat roda emosi, lalu menerapkan segitiga restitusi, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk menceritakan pengalamannya di depan kelas. Begitu ya Pak? Oh iya, iya. Iya Bu, terima kasih ya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Pak Roy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop.